Asini roha madihamu doho dame nasian Tuhan di bata amai. Doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas salimanta sangahon 5 menit manangiho Tuhani. Na nenek sian 2 Tesalonika 3 ayat 5. Saya ditugu-tugu Tuhani ma rohamuna tuholong ni rohani ni bata. Doho tuha bengeton ni Kristusi. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Harus disadari bahwa dengan beriman kepada Tuhan belum tentu menjadi sebuah jaminan kita akan lepas dari tantangan atau beban hidup, bahkan pencobaan. Justru terkadang semakin beriman kita akan mengalami banyak tantangan. Dengan demikian menghadapi realita itu, Paulus mengingatkan kita untuk tetap menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, bukan malah menunjukkan hati kita kepada hal yang lain. Hati merupakan sumber pikiran, perkataan, perbuatan, dan terlebih sumber kehidupan. Itulah sebabnya kita harus selalu menjaga kondisi hati kita dan tetap tertuju kepada arah yang benar. Menunjukkan hati kepada kasih Allah akan membuat kita selalu bersyukur akan kasih Allah yang telah mengampuni dosa dan memelihara kehidupan kita dari hari ke hari, sebab kasih Allah adalah kasih yang kekal. Dengan mengingat kasih Allah yang kekal, kita menerima jaminan bahwa penderitaan atau persoalan hidup yang sedang menimpa kita akan segera berlalu, sebab Dia akan bertindak. Persoalan kita pasti akan berlalu sesuai dengan cara dan rencana Allah, sehingga kita akan tetap setia kepada Allah, karena kita selalu mengingat kasih-Nya yang kekal. Paulus juga mengajak kita belajar soal ketabahan Kristus. Menunjukkan hati kepada ketabahan Kristus akan membuat kita mengikuti teladan Kristus dalam menghadapi penderitaan, terlebih dalam memikul salib. Dengan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup, bahkan tetap teguh sekalipun mengalami penderitaan dan aniaya. Saat kita menunjukkan hati kita kepada ketabahan Kristus, maka kita akan melihat bahwa penderitaan yang Kristus alami ternyata jauh lebih berat dari penderitaan yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, hendaknya kita tetap tabah, sama seperti Kristus yang tetap tabah menghadapi penderitaannya. Dengan menunjukkan hati kita kepada ketabahan Kristus, maka kita dapat melihat bahwa ternyata Kristus telah merasakan apa yang kita rasakan. Kristus turut menanggung penderitaan kita dan jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan saat ini. Dengan Kristus yang memenangkan penderitaannya, maka bersama dengan Kristus juga kita akan memenangkan penderitaan kita. Ketabahan atau ketekunan bukan saja berarti bertahan, namun tetap berjuang. Sikap bertahan bukanlah sekedar sebuah kesabaran yang pasif, sembari menunggu dan menanti persoalan akan berlalu dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Namun ketabahan adalah sebuah sikap aktif yang bersedia berjalan maju dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ketabahan bukanlah keputusan untuk membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain. Namun ketabahan adalah keputusan untuk berjalan di dalam badai dan melawan badai. Ketabahan itu bukan hanya ketahanan untuk menunggu, tetapi tetap mempertahankan langkah untuk maju meskipun masih dalam situasi yang tidak baik. Inilah yang diajarkan oleh salib Yesus. Ketika Yesus harus menjalani proses salib yang sangat berat, Ia tidak berhenti. Ia sabar untuk tetap melangkah maju. Yesus telah sabar untuk tetap melangkah maju mengikuti kehendak Bapanya, dan Ia telah berhasil menyelesaikan pertandingannya. Apapun kondisi hidup kita yang kita alami, yang kita anggap sebagai kesusahan dan penderitaan, mari tetap ingat kasih Allah dan salib Yesus. Sebab kasih Allah meneguhkan iman kita akan pengharapan bahwa Allah akan bertindak, dan mental salib mengajarkan supaya kita tetap melangkah maju sekalipun harus menanggung penderitaan dan kesulitan.
Dan yakinlah Allah akan menunjukkan kasih setianya dengan memenangkan kita dalam setiap pergumulan dan penderitaan kita. Selamat berjuang dengan tetap menunjukkan hati kepada kasih Allah dan salib Kristus. Amin. Martangiang mahita. Maliati maali Tuhan di hatam nabadiyai. Napatuguhon rohanami. Asa marsihoho marohanami di holongmu nabalgai. Jala hutuju hamima tu ketabahan ni Kristus. Parsihoto ni Kristus mengadopi parsorion ni silangi. Asa marhite nahu araho kami rohanami. Tu holongmu nabalgai. Positu tu rohanami. Dakya masohot asin roham. Tu akan aporsia diho. Jalan natatong satia mangihutton loman roham. Jala marhite na mangrahon rohanami. Tu keteguhan ketabahan Kristus mengarupi silang posroana mele Tuhan. Naong di hamona koko Kristus mengarupi silangi. Hami pe di hamona koko do mengarupi akaparukilon nami. Atong pargugoy mahami. Asa totong mangrahon roha pikiran ng ulo nami. Holan tu bagasan holong na siyakoy. Asa margogo hamil Tuhan mengarupi parsorion ng ulo nami. Asin ni roha ni Tuhan Yesus Kristus. Olong ni rohan ni bata ama. Dot parsauran ito di perbadia ma. Na mandongani hamu saluhna. Amen.